Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Rahmawati dengan NIM 27025037784. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Saya mengambil tema SDGs, pendidikan berkualitas, dengan judul pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas dalam pendidikan berkualitas. Nah, proyek ini bertujuan untuk menggali bagaimana sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pendidikan berkualitas yang lebih inklusif serta mendukung kolaborasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, penting untuk memahami konteks atau yang melatar belakangi topik dari masalah yang ingin dibahas. Pada kenyataannya kan di Indonesia masih banyak masalah-masalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat, juga banyak kesenjangan dari berbagai aspek, sedangkan kesejahteraan rakyat adalah kunci untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, salah satu cara utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah melalui pendidikan berkualitas. Pendidikan itu mengubah pola pikir, karakter, dan kemampuan berkomunikasi setiap individu. Hal ini berarti pendidikan berkualitas memiliki kontribusi dalam kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendidikan berkualitas juga dapat dicapai dengan mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Pemanfaatan sistem informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas dalam pendidikan. Kemudian di Indonesia disayangkan kesenjangan akses terhadap teknologi menjadi tantangan besar. Banyak individu yang masih kesulitan mengakses fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar secara optimal, terutama di daerah terpencil. Proyek ini mengangkat beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap tantangan yang ada dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, yang pertama, bagaimana peran aktif masyarakat dalam mengatasi kesenjangan akses teknologi di lingkungan pendidikan? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah berperan dalam memastikan akses teknologi secara merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendorong peningkatan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Dan ketiga, sejauh mana teknologi informasi mampu menjembatani perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah. Dan yang terakhir, pendidikan sistemik seperti apa yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan digital dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Nah, berdasarkan dari analisis dan hasil wawancara yang telah dilakukan, saya menemukan beberapa masalah-masalah dalam pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, daerah terpencil sekarang ini menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi pendidikan karena di sana kurangnya infrastruktur seperti internet, listrik, dan perangkat teknologi. Nah, kemudian rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, terdapat beberapa solusi strategis seperti pemerintah dapat melakukan pemerataan infrastruktur teknologi dengan menyediakan internet, memberikan subsidi atau bantuan perangkat teknologi untuk daerah tertinggal. Kemudian juga bisa meningkatkan literasi digital di kalangan guru dan siswa dengan membentuk komunitas belajar berbasis teknologi, mengadakan pelatihan penggunaan teknologi, mendirikan perpustakaan digital yang dapat diakses secara gratis untuk memperluas akses belajar. Nah, setelah membahas masalah-masalah nyata beserta solusinya, mari kita tarik kesimpulan bahwa sistem informasi, pemanfaatan sistem informasi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi informasi juga mendukung pengelolaan, komunikasi, dan distribusi pengetahuan antar pemangku kepentingan seperti siswa, guru, masyarakat. Nah, hal ini berarti seperti platform digital dapat memperlancar komunikasi dan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh siswa, guru, ataupun masyarakat dapat tersebar secara efisien. Nah, kemudian yang ketiga, membuka peluang
bagi siswa, guru, masyarakat dalam mengembangkan keterampilan digital, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan. Namun, seperti yang kita bahas sebelumnya, sistem informasi ini memiliki tantangan. Tantangan utamanya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil atau masyarakat kurang mampu. Untuk itu, pemerintah dan pihak terkait harus terus berinovasi dalam menyediakan infrastruktur dan pelatihan penggunaan teknologi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi dalam pendidikan. Nah, selama saya terlibat dalam proyek ini, saya memperoleh pembelajaran yang berharga. Melalui penelitian, saya menyadari betapa pentingnya teknologi dalam mengatasi tantangan pendidikan. Saya juga belajar berpikir kritis mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada proyek ini, saya juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam manajemen proyek, komunikasi, dan penelitian. Saya juga belajar berkolaborasi dengan tim untuk mengidentifikasi solusi masalah pendidikan. Dan yang terakhir, ini yang hal yang paling berharga dan yang paling berkesan untuk saya adalah wawasan langsung dari pendidik melalui kegiatan wawancara kemarin. Mereka memberikan gambaran nyata tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya keterampilan digital. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Pada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.